Untuk itu sebelum acara kita mulai, kita akan buka terlebih dahulu dengan doa. Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar kami bisa belajar dan mengerjakannya dengan baik di lingkungan kami masing-masing. Untuk selanjutnya adalah kata sambutan moderator kita yang terhormat Bapak Andreas Tusase. Pengantar tadi Romo sudah ngendikan, dan itu yang terjadi di wilayah-wilayah di mana DPPH hadir. Jadi tadi yang pertama adalah memastikan pelayanan itu berjalan dengan baik. Program pelayanan berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami ingin mendengarkan. Jadi dalam bahasa DPR pusat sama kalau DPR daerah itu yang mengawal Pak Konco dan Pak Ari. Ini DPR lebih pusat. Lebih pusat ya. Ini mau mendengarkan inspirasi dari panjenengan semua. Apa yang ada dalam hati panjenengan, keluhan-keluhan, sukacita, bahagia. Mungkin juga ada pelayanan yang tidak membahagiakan. Itu perlu kita dengarkan. Supaya apa? Supaya nyambung, supaya connect. Di program di DPPH bisa dijalankan di wilayah, tetapi demikian juga bahwa apa yang ada di wilayah, di lingkungan itu bisa kami ketahui. Mungkin full tim ya, lengkap dari Rawon, dari Tamen, dari Denar, hadir semua. Oke, baik. Kunjungan ini tidak untuk mengkritik benar pora, salah atau belum, tidak, tapi untuk memastikan saja. Maka pentingnya data. Kalau memang belum ya belum, kalau yang sudah tolong dikatakan sudah, supaya data itu nanti menjadi pijakan untuk langkah pastoral berikutnya. Jadi memastikan bahwa program-program pelayanan pastoral di wilayah ini terlaksana. Yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mendengar aspirasi, masukan juga dari umat. Apa yang menjadi kerinduan umat selama ini, supaya itu nanti di dalam rapat DPPH bisa kita putuskan untuk follow up langkah berikutnya apa. Itu timbal balik supaya program dari paroki nyambung, ketemu dengan kerinduan umat yang ada di sini. Itu harapannya. Oleh karena itu, suasana yang dibangun adalah serius tapi santai. Tidak usah terlalu tegang. Ini kok tegang semua. Kalau diperiksa seperti tidak, tapi hanya untuk mengkomunikasikan supaya kita sambung. Jangan-jangan nanti yang di program DPPH tidak jalan atau belum sambung. Nah, itulah tugas kita kunjungan pada sore hari ini untuk menyambungkan supaya connect satu dengan yang lain. Harapannya seperti tagline kita adalah bahagia, inspirasi, sejahtera. Panjenengan juga menjadi pribadi yang bahagia. Nanti biar DPPH itu melihat dan mendengarkan dulu. Kemudian yang kedua itu coba disampaikan kendala-kendala yang terjadi selama ini seperti apa. Ya, kemudian yang ketiga mungkin usulan-usulan macam apa yang mungkin bisa disampaikan. Jelas ya? Jadi 3 tahap itu yang dikerjakan di nanti di masing-masing kelompok, ketua lingkungan, ketua wilayah, sekretaris, bendahara dan sebagainya sama saja. Itu ya.
jaraknya jauh-jauh. Makanya ini selalu update. Kemudian yang Tangen. Nah, Tangen ini adminnya itu yang lama itu sudah pindah, sudah kerja dan belum ada serah terima paspor, maka tadi belum bisa update. Nah. Tapi sementara diupdate dengan Mas Catur anak saya. Oh gitu? Iya. Oh ya, ternyata diupdate masih diupdate sama. Iya. Oke. Untuk selanjutnya masih akan dengan Mas Catur atau tadi dengan? Nanti aja. Oke. Oke, nanti ke depan ini mau dialihkan nih. Iya. Nah, kalau Kerawu selalu update, Mas Budi tadi menyampaikan update. Terus kendala-kendala yang dialami, ada beberapa kendala teknis. Tadi ada sempat yang dari Jenar itu, ketika umatnya meninggal, mau diupdate itu sudah hilang duluan. Wah, gimana nih? Jangan-jangan yang bersangkutan sendiri yang update. Tadi mau ditelusuri sudah sampai mana gitu. Purgatorium atau di surga gitu. Tapi tadi begitu diklik lagi sudah muncul lagi, maka hari ini diupdate bisa. Terus ada beberapa data yang belum di input karena masih ada link yang tidak bisa dimasukkan. Itu kendala-kendala. Kalau dari Tangen Mas Catur jadi kita nggak tahu. Terus kemudian dari Jenar tadi saya tanya Mas Budi nggak ada kendala, semua lancar. Terus yang menarik ini jumlah umat yang Pirmiong ini minim sekali. Maka pendampingan pertemuan di lingkungan itu tidak ada sama sekali. Meskipun di paroki ada kegiatan, itu juga tidak aktif gabung. Kalau UMKM masih mending dulu itu ada jatah parkir, sekarang sudah nggak ada. Nah, ini Panjaga kita tahu jawab ini. Nanti di Panjaga itu. Maka usulannya gini, Romo Ibu. Meskipun ada kegiatan di paroki, namun toh mereka tidak aktif mengikuti. Tadi sementara kemungkinan karena jarak, tapi kan itu kan baru asumsi ya. Sementara informasi tidak boleh asumsi. Maka usulannya nanti kita akan melakukan survei kecil-kecilan. Mereka sebenarnya yang dialami apa kok tidak aktif. Dari data yang ada, nanti sekaligus ke lingkungan yang lain, nanti akan menjadi rekomendasi untuk tim pelayanan bersangkutan. Itu aja. Mencoba untuk menggali, jadi kami menggali mencari informasi ke salah satu pengurus di lingkungan Tangen, di lingkungan Jenar dan Kerawu. Untuk Jenar saat ini mendapatkan hibah gamelan dari keluarga Bapak Suparman. Maka Jenar akan merencanakan membuat gudang untuk menyimpan gamelan di Kapel Jenar. Kapel Jenar sudah ada sound. Terus untuk Tangen merencanakan pembuatan selasar di barat kapel. Jadi nanti untuk kegiatan setelah misa di barat kapel juga penggantian jendela, ada yang keropos. Untuk sound kemarin sudah ada, namun sudah ditambah lagi mixer dari Jenar, ditambah mixer. Untuk inventaris include jadi tim pelayanan liturgi untuk inventaris di Kapel Jenar. Dan untuk Kerawu kebetulan Kapel Kerawu ini sudah menjadi taman doa, tempat ziarah. Kebetulan kami juga di pengelola bidang 4 di bagian sarana prasarana. Maka untuk Kerawu ini kami sudah merencanakan beberapa kegiatan untuk pengembangan kapel di tempat ziarah Taman Doa Kerawu ini. Salah satunya pembuatan toilet di Transit Romo, toilet di sekretariat, dan juga toilet di atas ini dekat Gereja Berjuang untuk menggantikan toilet yang ada di dekat Kapel Adorasi. Yang kedua, membuat gazebo dan patung Yesus berdoa di Taman Getsemani juga nanti pengembangannya juga ada
prasasti doa Bapa Kami, Salam Maria di tempat-tempat yang memungkinkan. Juga untuk penggantian rute devosi Jalan Salib yang ada di Gereja Berjuang ini karena sudah sebagian rusak. Itu program dari Taman Doa Rawo. Mungkin itu yang dapat kami temukan di wilayah Tangen ini. Di kami pun juga tadi tidak semua yang menangani di bidang kami, tapi ikut bergabung karena memang tugasnya di lingkungan khususnya di wilayah Tangen itu tugasnya yang rame-rame bareng-bareng. Nah, secara khusus untuk sesuai dengan bidang kami tadi dari lingkungan Jenar tidak ada yang rawuh. Kelihatan juga tidak ada yang menangani di bidang kami, khususnya pendampingan keluarga atau ibu-ibu lingkungan. Kalau ibu-ibu lingkungan itu ada, tapi tidak bisa rawuh di ini. Kebetulan di lingkungan Tangen juga tidak ada yang rawuh, tidak ada yang gabung. Tadi semua ada 6 orang dari lingkungan rawuh semua. Jadi terima kasih dari ibu-ibu dan juga bapak dari rawuh tadi yang bergabung dengan kami. Nah, setelah kami berdiskusi dengan ibu-ibu itu, kebetulan di rawuh itu secara khusus memang tugasnya bukan khusus ibu lingkungan dan juga ibu rumah tangga itu yang ditangani bukan cuma lingkungan saja, justru yang menguras energi dan juga yang membahagiakan bagi lingkungan di sini juga bagi paroki itu adalah menangani Taman Doa Rawuh. Itu tidak bisa lepas dari kegiatan ibu-ibu yang ada di lingkungan Rawuh. Nah, tugas yang dilaksanakan oleh ibu-ibu tadi kami menggali informasi dari ibu-ibu dan juga bapak tadi, terutama di lingkungan Rawuh itu untuk tugas pendampingan keluarga memang tidak ada tim pelayanan khusus pendampingan keluarga. Kalau pendampingan keluarga, ternyata ada keluarga yang sakit, keluarga yang keseripahan, keluarga yang bermasalah itu pokoknya harus nunggu komando dari ketua lingkungan dan juga prodiakon rame-rame ditangani bareng. Dan itu pun juga tidak pernah ada masalah, itu gitu. Jadi intinya begitu. Jadi di lingkungan Rawuh, Jenar dan juga Tangen itu kan posisi domisili dari warga lingkungan kan secara sporadis. Kayak di sini tuh ada yang di lingkungan Rawuh itu ada yang dari Mondokan, ada yang dari Sukodono. Itu pun Sukodono masuk buri kali jadi juang sana gitu, Dumpring loh Bujuriko. Saya juga tahu karena saya juga mantan di sana, jadi pernah tahu di sana kondisi wilayah di sana. Nah, tugas-tugas yang lainnya ibu-ibu yang ibu-ibu lingkungan, ibu rumah tangga, pokoknya ibu-ibu di lingkungan ini kebetulan dikomandoi untuk di lingkungan Rawuh ibunya ketua lingkungan sendiri Ibu Sopas Panepak. Nah, itu luar biasa. Jadi beliau gereteh mereweh dan juga giat semangat luar biasa untuk menggerak ibu-ibu di sini. Nah, tugasnya kalau ibu-ibu di lingkungan Rawuh ini di samping ibu-ibu lingkungan di samping menangani masalah lingkungan internal lingkungan, yaitu menyediakan konsumsi ramah, misa dan kegiatan yang lain, dan juga menangani konsumsi para tamu yang berkunjung di Taman Doa Rawuh. Nah, sekian banyak tamu yang sering datang ini pernah ada masalah. Tadi Pak Tim juga mendengarkan sendiri. Sebenarnya secara prinsip teknisnya tidak ada masalah begini Gio. Dengan adanya Taman Doa Rawuh, ibu-ibu sini itu bersyukur luar biasa karena peralatan-peralatan untuk menyediakan itu tidak minta kemana-mana. Itu karena hematnya ibu-ibu itu mau pengen duit sidik-sidik mungkin gitu, terus beli sendiri dari alat-alat itu, dari hasil kunjungan umat yang ada di Taman Doa Rawuh. Jadi peralatan untuk makan, minum itu komplit kan, Ibu ya. Cuman permasalahan yang dihadapi oleh ibu-ibu dari lingkungan ibu rumah tangga di Taman Doa Rawuh ini dan juga lingkungan Rawuh ini, Bapak sebenarnya kami kurang personel, tapi juga personelnya kami cuma terbatas. Jadi apapun yang terjadi kami akan melaksanakan sesuai dengan tugas tanggung jawab kami, sesuai dengan kondisi personel yang ada di lingkungan. Berarti bisa mengatakan diskusi yang kami laksanakan juga ternyata tidak mengalami kebutuhan, bahwa informasi yang sudah kami terima cukup bagi kami untuk menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, di Tangen tadi disampaikan ada 2 proposal yang sudah dimasukkan
setelah Paskah kemarin sampai sekarang belum dijawab. Nah, ini menjadi catatan bagi kami. Nanti dari tim dan PAMIS kami siap untuk menelusuri, dan kami juga mohon nanti kepada Bapak Ketua Lingkungan atau Ketua Lingkungan dari satu proposal saja. Berarti tadi ada 2, mungkin yang satu Itu kan biasanya beliaunya ada suami. J. Oh, ngata J. Beliau karena suami istri 2 proposal itu nanti saya menangkapnya tadi 2 proposal, yang satu untuk kesehatan, yang satu untuk dana usaha. Akan kami cek kembali Bu nanti biar untuk tindak lanjutnya nanti kami segera lakukan. J, siap, baik. Kemudian untuk laporan yang kami terima juga untuk bantuan yang sudah diajukan dari Tangen yang di tahun 2025 sudah terrealisir dan memberikan dampak positif, di mana usahanya yang dibantu bisa bertahan untuk melanjutkan usahanya. Ada beberapa, tapi ada juga yang setelah diberi bantuan yang bersangkutan 2 bulan kemudian pindah alamat gitu. J, ini bagian dari dinamika. J. Kemudian dari Ngrawuh ini memang terlihat sejahtera begitu laporan kami, karena sampai dengan kemarin itu tidak ada arusan bantuan gitu. J. Dan ternyata ini setelah kemarin kita undang dari TPS Lingkungan, kita undang baru mau mengajukan ini. Sudah ada 2 calon yang mau diusulkan gitu. Kami siap menunggu Pak. Nanti kami tunggu segera saja untuk disampaikan usulan yang akan disampaikan. Monggo nanti untuk koordinator wilayah, untuk wilayah Tangen ini adalah Mas Pak Joko dan Mas Birawa. Nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Joko dan Mas Birawa. Tapi setidaknya ini mewakili kondisi yang bisa kami tangkap. Yang pertama, pada umumnya pelayanan dari paroki, dari tim pelayanan yang ada di bidang 2, mulai dari Piyut, Piyapir, kemudian Pion, dewasa dan lansia, sampai, jadi menyentuh sampai ke tiap lingkungan. Pada umumnya seperti itu. Dan kami mengapresiasi ini di potret di lingkungan Tangen. Mungkin di Ngrawuh dan Jenar tidak jauh beda. Jadi tadi kan potretnya jaraknya kan memang jauh sekali. Dari bidang Mas Agus tadi bidang 6 ya. Jaraknya memang jauh sekali, tapi luar biasa perjuangannya. Jadi di Tangen ini ada blok selatan dan blok utara, hampir-hampiran. Jadi 3 blok dihampiri untuk berdinamika. Untuk kegiatan ini yang paling banyak memang kan kaum lansia, kaum dewasa yang udah berumur. Tadi Pak Romo itu kan 78. Yang paling muda 83 ya Pak. Paling muda umatnya. Baik, secara umum seperti itu. Tapi untuk permasalahan memang perlu digali lebih dalam. Tadi setuju bekerjasama dengan bidang 6 untuk mengadakan survei ke wilayah Tangen ini, lebih khususnya lagi ke kaum muda. Nah, ini menjadi penting. Meskipun sebetulnya kemarin sudah ada survei yang sinodal itu harusnya terwakili dari setiap jenjang usia, dari Piyut, Piyapir, Piom, kemudian sampai ke lansia, harusnya terwakili dari tiap lingkungan. Itu ada 2 responden. Tidak tahu monitor sampai sekarang sudah terpenuhi atau belum. Semoga itu menjadi potret nanti di Keuskupan Agung Semarang. Mengenai bidang ekologi untuk wilayah Jenar Tangen ini
untuk ibadat mingguan itu istilahnya liturgi mingguan setiap tidak kalau Rawo mungkin masih ada barengan dengan misa-misa di Tamadua, tapi kalau di lingkungan Tangen sampai saat ini belum ada. Tapi coba nanti misalkan mau diadakan nanti mau dibicarakan dengan pengurus lingkungan dulu karena itu hubungannya dengan teman-teman umat. Lalu untuk doa-doa lingkungan, doa-doa istilahnya ibadat-ibadat lingkungan, masing-masing lingkungan ada kegiatan di lingkungan Jenar setiap malam Rabu, malam Kamis, kemudian lingkungan Tangen itu malam Rabu, kemudian lingkungan Rawo itu malam Jumat. Jadi setiap lingkungan punya dinamika sendiri karena memang tadi lingkungan letak geografisnya yang sangat-sangat berjauhan. Kemudian juga pertemuan APP dan Advent juga sangat aktif, partisipasi umat dari ketiga lingkungan ini, informasi juga sangat bagus, baik mulai dari anak-anak hingga yang dewasa. Kemudian untuk hambatan yang dialami saat ini untuk setiap lingkungan juga punya hambatan masing-masing. Yang pertama itu juga personel yang menangani, dalam arti untuk liturgi itu satu orang hanabe, yo nyepake alat, yo nyepake lagu, yo nyepake bacaan seperti itu. Belum ada pengkaderan. Ini harapan kami nanti setiap lingkungan juga punya kader sendiri-sendiri, dalam arti yang tugas penyiapan alat atau paramenta atau yang lektor atau untuk pemazmur paling enggak bisa ada sendiri-sendiri. Jadi tidak kasihan sama prodiakonnya ya Pak Ane kabeh. Untungnya sekarang prodiakonnya masih istilahnya masih mau untuk melayani seperti itu lah. Mungkin prodiakonnya rada kesel lah, mungkin nanti juga kasihan umatnya. Harapannya nanti setiap lingkungan bisa mengkaderkan masing-masing untuk tugas-tugas itu. Kalau nanti misalkan ada hambatan bisa nanti bergabung dengan paroki, karena di paroki ada rutin itu kegiatan lektor sama kegiatan pemazmur. Kemudian untuk peralatan liturgi memang tidak semua lingkungan punya, karena memang kelengkapannya itu karena memang tidak saat ini disembunyi bareng-bareng. Jadi misalkan ada misa di lingkungan Jenar, nanti alatnya dibawa dari Rawo, sementara masih pinjam di Tamadura dan anak. Tadi lebih banyak memberikan untuk pelayanan sakramen, karena kondisional yang sangat jauh dari Rawo sendiri ada 3 kecamatan dan jauh-jauh. Jadi kami sudah berikan sovel dan juga print-printan untuk aneka formulir. Jadi untuk pelayanan sakramen jangan sampai ambil di paroki, kembali ke lingkungan, minta cap dan tanda tangan Pak Kali, kembalikan lagi ke paroki. Itu kan membutuhkan waktu dan biaya karena jauh juga nih. Dan ini semua sudah kami serahkan kepada para sekretaris. Dan kami juga mengingatkan untuk melanjutkan pembuatan sejarah lingkungan. Bagi yang sudah ada, silakan ditambahkan ketika terjadi pergantian ketua lingkungan, pergantian pengurus, para sesepuh, dan lain sebagainya. Bagi yang belum, silakan mari kita awali untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Tanggal berdirinya, santo pelindungnya, dan juga siapa yang pernah menjadi ketua lingkungan. Siapa tahu itu ternyata mbah-mbah kita. Jadi kita sebagai generasi penerus mengetahui semua itu. Demikian Romo, Bapak Ibu, dari tim sekretariat memang tidak begitu banyak karena sudah digabung dengan pendataan. Terima kasih. Lingkungan, wilayah, paroki, dan ada karyawan 2. Jadi tadi kami full tim, jadi semua hadir. Luar biasa ini dari lingkungan 3 lingkungan di wilayah Tangen hadir semua, bendaharanya,
bendahara wilayah juga hadir, tetapi double. Double tugas karena yang bertugas tidak bisa hadir ini dari Tangen. Baik, jadi tadi ada 10 yang berdiskusi bersama satu kelompok ini. Untuk bendahara masing-masing dari 3 lingkungan, 4 berarti 1 dari wilayah, itu semua menyampaikan tadi tugas yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dikerjakan itu apa saja. Ya, diantaranya pembuatan buku kas. Buku kas, masing-masing lingkungan ada buku kasnya, terutama kas umum. Juga wilayah juga membuat. Terus untuk yang lain, kas yang lain itu kas terikat sementara atau dana sosial. Ada bukunya masing-masing lingkungan beda, kecuali wilayah. Wilayah hanya kas umum saja yang dibuat ini. Untuk buku bantu memang tidak membuat, masing-masing tidak. Jadi yang ada hanya buku kas. Untuk laporan kas yang dikirim ke paroki belum semua membuat, baru lingkungan Tangen dan wilayah yang membuat. Yang Jenar dan Nyerawoh belum. Jadi nanti baru akan membuat. Tadi kesulitan yang Jenar membuka filenya. Nanti akan kita bantu, formnya akan kita print. Jadi silahkan bisa diambil atau nanti dibantu di wilayah ya Ibu. Nanti untuk formnya bisa diberikan, bisa ditulis manual, tulis tangan, tinggal mengisi. Itu nanti mulai dikirim ke paroki. Untuk kas yang dibuat memang masih sangat sederhana, masih campuran juga deh. Nanti tinggal melengkapi judulnya, belum, masih kosong semua. Bulan dan tanggal itu masih kosong, kami tadi memasukkan untuk diisi. Itu dilanjutkan. Itu untuk kas. Terus untuk pertanyaan yang diajukan tadi ada beberapa pertanyaan kaitan persembahan umat atau kartu biru diantaranya. Itu bagaimana kalau ngerapel 1 tahun, pembukanya bagaimana itu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya untuk tetap dibukukan. Jadi karena tidak semua tidak 1 bulan itu, maka per bulan itu ada masuk berapa, tetap ada buku bantu istilahnya di lingkungan supaya lingkungan punya data. Ini selama ini 3 lingkungan yang semacam catat, mungkin belum komplit, nanti Romo yang akan kompliti karena sambil mencatat. Kami laporkan yang kami diskusikan dengan Romo, itu yang pertama dari lingkungan Jenar, bahwa apa yang kami catat, yang pertama itu Jenar itu ada 30 kakak dan jumlah jiwanya umatnya itu ada kurang lebih 50 orang. Terus untuk kegiatan di Jenar itu tadi sudah disampaikan juga bahwa ada doa rutin tiap malam Kamis dan juga ada ibadat 1 malam, malam Minggu ya berarti. Itu sudah rutin yang ada di Jenar, di kapel. Terus juga ada kunjungan umat yang sakit, itu yang kami catat. Dan juga tadi ada usulan yang dari Jenar bahwa minta untuk misa hari besar untuk bergantian ke paroki. Katanya ada umat di Jenar ingin juga misa di paroki, tidak hanya di wilayah. Itu yang dari Jenar.
tadi yang kami catat. Terus untuk umat Jenar itu rata-rata umatnya itu menengah ke bawah, jadi petani ya, kebanyakan petani tebu mungkin dari Jenar. Itu yang kami catat. Terus memberi bingkisan ke umat yang membutuhkan, yang mungkin dari paroki, mungkin ditambah dari umat lingkungan sendiri untuk memberi bingkisan bagi umat yang membutuhkan, atau mungkin dari warga lain mungkin. Terus untuk lingkungan minta dana ke paroki ya, mungkin dari Jenar sendiri belum ya, seperti Ngrawuh dana sosial ya, mungkin tadi sudah disinggung untuk mungkin akan mengajukan permohonan untuk dana sosial ke paroki. Sebetulnya tadi kami sudah menyampaikan dalam tim bahwa yang pertama itu sesuai dengan arahan Dewan Paroki untuk kegiatan rutinnya minimal 3 kali dalam setahun itu kita laksanakan rapat wilayah, dan itu kita bagi. Yang pertama itu persiapan Paskah, yang kedua persiapan HUT paroki, yang ketiga persiapan Natal. Jadi pastigo, jadi syarat ini pun pelakon lingkungan itu. Terus yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan liturgi kami juga menyadari bahwa di awal kami menyampaikan bahwa jarak tempuh kami juga lumayan luar biasa, sehingga tingkat kehadiran setiap misa wilayah itu juga kurang lebih sekitar 30-40% dari jumlah umat wilayah Tangen, sehingga bisa kita perkirakan itu sekitar 60-70 umat yang hadir dalam misa wilayah. Dan selanjutnya kami tadi juga menyampaikan, dan juga nampaknya ada chemistry dengan Litbang ternyata, dan kami pun juga menyadari bahwa teman-teman muda dan generasi-generasi penerus itu juga perlu sentuhan, terutama kami di wilayah luar kota, jarak tempuh jauh, atau Kuto, Cedai Alas, dan mungkin sesekali kita juga perlu istilahnya pendalaman iman ataupun dikumpulkan supaya generasi-generasi muda ini jangan terkikis imannya. Harapan kami seperti itu, dan kami secara pribadi tadi sudah menyampaikan Kolomben Ngrawuh begini. Mungkin bisa dirasakan Mas Hamad, koncoan Demen Biro atau Mas Hamad Demen di generasi kelahiran 80-an itu kata Ngrawuh, tapi ternyata sana ngomong dari kita. Kalau tak ketah nong ya aja, kalau nong terus bahwa. Tapi kami khususnya di Ngrawuh, karena kami juga memegang data, itu kemarin kita hitung-hitung SMP ke bawah itu masih ada sekitar 15-20 anak, dan semoga ini menjadi generasi baik di lingkungan maupun di wilayah Tangen. Mungkin memang himbauan kami untuk pengurus lingkungan itu mengadakan rapat rutin itu ternyata memang belum terlaksana hampir sebagian besar ya. Tadi hanya dikatakan ya Ngrawuh itu sudah ada rapat rutin pengurus ya, itu 3 bulan sekali ya, tapi sedangkan untuk yang Jenar dan juga di Tangen belum, mereka hanya sebatas pas sembayangan lingkungan itu saja pas sekaligus ya rembukan ya. Jadi ini mungkin perlu saya tegaskan kembali, rapat pengurus lingkungan itu berbeda dengan rapat panitia ya. Jadi kalau rapat panitia itu kan dibentuk panitia karena ada aktivitas yang mau dijalankan, misalkan ziarah ada panitia, ada Natalan ada panitia. Jadi pengurus lingkungan itu bukan seperti panitia seperti itu.
Jadi pengurus lingkungan itu berkumpul untuk melihat secara keseluruhan dinamika umat yang ada, situasi umat yang ada, keperluan yang ada dan sebagainya. Itu harapannya terjadi pada saat rapat pengurus lingkungan. Kemarin saya sudah menegaskan paling tidak 3 bulan sekali itu ada rapat pengurus lingkungan. Ya, jadi bukan sekedar memanfaatkan pas umat kumpul sembayangan lalu rembukan, bukan itu sebetulnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penegasan-penegasan saja dari apa yang disampaikan tadi. Jadi yang pertama untuk bantuan dana sosial paroki, memang dari 3 lingkungan ini yang sudah agak cukup banyak mengajukan ada di lingkungan Tangen. Ya, Ngrawuh tadi baru akan mengajukan, lalu juga di Jenar itu ternyata belum memanfaatkan ini. Maka tadi dalam pertemuan saya tegaskan bahwa ada dana sosial seperti ini, maka perlu ditanggapi dan lanjuti. Maka dalam pertemuan Kalingkawin yang lalu itu kami sudah mengundang PSI lingkungan supaya PSI lingkungan juga berperan di sana. Kemudian yang berikutnya penegasan saja, mungkin hubungan dengan Pak Din nanti yang usulan untuk tambah daya kapel di Jenar dan di Tangen ternyata masih 450 tadi menurut laporan. Apakah mungkin nanti ditambah daya supaya ketika ada acara-acara itu mampu untuk mengcover itu. Tapi kalau untuk misa rutin mungkin sudah cukup ya, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang non misa rutin mungkin perlu ada tambah daya mungkin atau apa nanti mungkin perlu ditindaklanjuti ya. Kemudian yang berikutnya tadi menyangkut soal kaum muda. Ya, ini hubungannya dengan Mas Ponco nanti dan teman-teman. Ya, bagaimana sapaan kepada kaum muda ini mungkin baik tadi Mas Budi sudah menyampaikan untuk usaha SMP ke bawah itu ada sekitar berapa? 15 sampai 20 lah mungkin baik. Apakah dimungkinkan ya misalkan ada acara semacam anjang sana ke wilayah itu mengajak pengurus OMK paroki untuk menyapa OMK yang ada di wilayah Tangen ini yang nyangkut soal itu, karena tadi dikatakan Mas Budi pengalaman Ngrawuh di secah nome akeh itu ternyata sudah disebutkan banyak mengugari loro ya, ini kan sebuah keprihatinan toh. Artinya bahwa apa yang kita temukan dalam pertemuan ini, kegiatan ini mungkin harapan nanti bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang. Harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga, itu lagu. Nah, harta hari ini dalam bacaan yang kita renungkan, saya mengajak tadi itu merenungkan 3A, 1 keluarga. Kita menjadi orang Katolik itu yang keluarga yang kedua karena disatukan dalam satu baptisan. Itu keluarga. Maka tadi baik ada kunjungan, ada keliling, ada mendoakan orang sakit karena kita satu keluarga Allah yang disatukan dalam rahmat baptisan. Harta yang kedua adalah kebijaksanaan. Seperti Salomo yang tidak minta harta, minta kekayaan, tapi minta kebijaksanaan untuk bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Dan yang harta yang ketiga dalam bacaan kedua, Kristus sendiri yang suluk. Itu harta kita. Maka saya senang bahwa di Jenar itu kan paling ujung penjaga gawang iman itu Jenar sebenarnya. Itu penjaga gawang iman loh. Maka saya minta fatwa khusus ke Jenar itu karena untuk menjaga iman di sana. Paling ujung di paroki kita. Dan Ngrawuh ini juga penjaga iman. Tadi dikatakan bahwa seluruh Indonesia pun datang ke sini untuk menjaga iman sama. Seluruh dunia makanya. Itu harus kita jaga. Tangen itu yang berapa persen kehadiran itu ya? Saya belum jumpa juga orang muda yang mungkin bisa
gerakkan lagi. Itu juga harta kita yang harus kita pelihara. Satu hal yang berkeprihatinan itu ya nyanyinya. Kalau di misalnya itu saya kalau misal di tangan itu nyanyi nih ngalor ngidul ngetan kulon ya bisa pahami karena orang tua-tua semua. Saya ingat pertama kali misa itu mau nyanyi alam raya dibuka, ternyata bukan alam raya yang biasa kita nyanyikan alam raya. Terus saya bilang raya sono ganti-ganti padahal misa aduh bisa raya sono ganti-ganti. Maka juga tidak ada organisnya. Maka dari keprihatinan saya tidak hanya berhenti pada keprihatinan saya tadi. Nanti kita akan tutup dengan doa, sekaligus doa makan yang ditutup oleh Mas Budi Ketua Wilayah. Sebelumnya setelah doa kita akan tutup bersama dulu. Sampai teman dalam makapal wonten papan menika ing dalam menika acara kunjungan DPPH wonten ing wilayah Tangen. Mugi Gusti tansah ngamping-ampingi lan berkahi awit sedaya rerembagan ing dalu menika saged kita lampahi kanthi sae lan saged digunani dhateng sedaya umat. Lan Gusti sekedap malih kawula madhalem badhe nampi arupi rezeki dedherek ingkang sampun dipuncawisaken kaliyan para ibu-ibu lingkungan ngrawuh. Mugi rezeki menika saged ndayani lan saged damel kegiatan jasmani lan rohanipun kagem sinten kemawon ingkang nampi rezeki menika. Lan Gusti sekedap malih ugi para madhalem lengser saking papan menika mugi Gusti tansah berkahi sedaya lelampah dumugi griyanipun piyambak-piyambak lan ngasuki lampah sekeca bejang tangi-tangi semangat tinggal. Sedaya menika prajakan lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Gusti manunggala. Muga kita sedaya dalam menika tansah jinangkung dening berkah dalem Allah ingkang Maha Kuwasa, yang Roh yang Putra Tuhan yang Roh Suci.